Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Arnia Rizkiana, NIM 021, Oktavina Triwahyuni, NIM 023, dan Sylvia Ayu, NIM 037. Kami di sini akan membahas mengenai media Promkes radio. Yang pertama yaitu pengertian media radio. Radio merupakan media komunikasi massa yang digemari oleh masyarakat dari dulu hingga kini. Radio adalah anak teknologi yang cara kerjanya didominasi suara atau bunyi yang secara serempak ditransmisikan oleh gelombang di udara. Adapun beberapa fungsi radio, diantaranya yaitu mendidik, menghibur, menyampaikan pesan kepada pendengar, dan sebagai media promosi. Kemudian yaitu tujuan media radio. Tujuannya yaitu sebagai sarana untuk menyampaikan pesan yang ditujukan kepada massa atau khalayak luas. Informasi yang disampaikan melalui radio dalam penyebarannya secara massal dapat diakses oleh masyarakat secara massal di mana saja dan kapan saja. Sasaran media radio. Sasaran media radio ini ditujukan pada massa atau khalayak luas, terutama masyarakat. Dengan demikian, memang radio jangkauan objeknya diperuntukkan kepada siapa saja, tidak ditentukan jenis kelamin ataupun status sosialnya, ataupun profesinya, dan di mana saja mereka berada. Jadi di sini ada kelebihan media radio. Yang pertama yaitu sifat radio yang portable dan mobile. Media ini bisa dibawa kemana-mana dengan mudah dan tidak merepotkan. Sekarang, radio menjadi bagian dari benda-benda teknologi yang bersinggungan dengan manusia dalam kesehariannya. Karena radio nyaman didengar dengan menggunakan headset, loudspeaker, atau dengan pengaturan volume sesuai dengan kebutuhan. Dari segi harganya pun jangan ditanyakan lagi, radio bisa didapatkan dengan harga yang cukup terjangkau. Yang kedua yaitu berpotensi membidik khalayak yang spesifik. Radio ini memiliki kapasitas untuk membidik pendengar yang spesifik sesuai dengan kebutuhan. Ini berarti radio mampu untuk fokus pada pendengar berdasarkan skop demografis tertentu. Karena para penyiar yang berkesempatan untuk menyiarkan sesuatu seperti halnya pengumuman yang ditujukan kepada objek tertentu. Yang ketiga yaitu bersifat intrusif. Radio memanfaatkan gelombang udara dalam proses penyiaran. Fakta tersebut berhubungan dengan kemampuan radio untuk menembus ruang manapun yang tidak bisa dijangkau oleh media yang lain. Ini adalah salah satu keunggulan radio yang tidak tertandingi. Dan yang keempat yaitu bersifat fleksibel. Fleksibilitas radio sangatlah tinggi. Fleksibilitas tersebut meliputi proses menciptakan program sederhana dengan cepat, disiarkan saat itu juga, mengirim pesan dengan cepat dan mampu mengadakan perubahan dengan cepat. Dan yang kelima yaitu bersifat sederhana. Radio adalah media massa yang bersifat sederhana. Kesederhanaan tersebut tampak dari proses pengoperasiannya yang mudah, cara pengelolaannya yang mudah, dan cara mengisi program radio yang mudah. Adapun kekurangan media radio diantaranya yang pertama, audio only, lebih dikenal hanya menimbulkan suara saja. Yang kedua, kekurangan media radio memiliki sifat siaran tidak bisa ditarik ulang. Yang ketiga, mendengarkan radio rentan mengalami gangguan. Nah, saya akan mengulas satu persatu. Kekurangan media radio. 1. Audio only. Maksudnya, radio hanya mengandalkan satu elemen saja, yaitu sound atau bunyi. Suara yang keluar dari radio akan didengar oleh si pendengar. Beda ya dengan televisi, udah menimbulkan bunyi, ada juga gambaran visualnya. Lalu yang kedua, perlu digarisbawahi, memiliki kekurangan sifat yang tidak bisa ditarik ulang. Dalam menyiarkan informasi melalui radio, penyiar harus berkualitas, ekstra hati-hati, serta tanggung jawab terhadap apa yang disiarkan.
Mengapa demikian? Karena pesan yang disampaikan melalui radio adalah searah, sekilas saja, atau hanya satu kali dan tidak bisa disiarkan lagi. 3. Mendengarkan radio rentan mengalami gangguan. Jadi hubungannya hanya dengan indera pendengar saja. Dalam arti, keoptimalan fungsi indera pendengaran jika terlalu sering mendengarkan radio, lama-kelamaan bisa menyebabkan distraksi atau gangguan pendengaran. Lalu di samping itu, banyak orang yang beraktivitas sambil mendengarkan radio akan memecah konsentrasi. Konsentrasi itu akan pudar dan memperlambat pekerjaan. Apa sih peran penting radio dalam pencegahan COVID-19? Jadi ada beberapa peran penting media radio dalam pencegahan COVID-19, yaitu 1. Cara mencegah penularan, upaya tindakan jika tertular, melapor saat ada kerabat dicurigai terdampak COVID-19, sampai dengan data korban sehat dan wafat perlu dikabarkan kepada masyarakat supaya masyarakat mengetahui. 2. Pada situasi pandemi ini, banyak orang yang tidak keluar rumah, bahkan berada di tempat terisolasi. Dalam bahasa gaulnya yaitu stay tune, stay at home. Supaya masyarakat masih bisa update informasi di luar, maka peran radio itu sangat dibutuhkan. 3. Radio mampu mengirimkan berita dengan cepat ke wilayah yang sulit dijangkau, khususnya wilayah yang termasuk pelosok, wilayah yang susah sinyal, sebagai media pengisi kekosongan berita, sambil menunggu media lain yang menyajikan informasi secara lengkap. 4. Penyampaian pesan melalui radio relatif mudah dicerna masyarakat. Karena apa? Selain lebih lugas, juga diselingi hiburan lagu. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika ada masukan akan kami terima. Namun, jika ada kesalahan kata maupun ucapan, kami mohon maaf karena kami hanya manusia biasa yang tak luput dari kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.